Halo semuanya, inilah video pertama dari Matematik ISM, di mana Matematik ISM hadir untuk bisa menjadi partner, teman belajar untuk kalian-kalian yang pengen lebih mendalami matematika. Jadi untuk kedepannya nanti akan ada banyak video-video yang berisi pembahasan soal-soal, baik itu soal dari SMP, SMA, ataupun soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi gitu ya. Jadi adik-adik boleh nih dari sekarang, seharusnya sih udah mulai persiapan dari sekarang gitu ya. Jadi persiapannya waktunya lebih lama supaya lebih mantap nanti ketika menempuh ujian atau seleksi masuknya. Jadi nanti soal-soal yang akan kita bahas tentunya adalah yang berasal dari viewer semua gitu. Jadi silahkan boleh dikirim kalau ada soal yang sulit untuk dipecahkan, kita akan sama-sama bahas di sini gitu ya. Jadi di video pertama ini saya dapat soal dari salah satu murid saya, dan kenapa ini juga saya ambil materi eksponen, karena eksponen ini sudah dipelajari ya di kelas 10, mungkin baru aja lewat ya, mungkin ada yang lagi belajar logaritma sekarang, atau ada yang udah masuk materi matriks. Kemudian untuk yang kelas 11 dan kelas 12 ini juga sudah dipelajari, jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 ini bisa ikut menyimak video ini gitu ya. Jadi ini eksponen, lebih tepatnya persamaan eksponen gitu ya. Jadi biasanya baca soal itu singkat aja dulu, sekilas pertanyaannya apa, X tambah Y. X itu adanya di mana, di soal yang diketahui gitu kan. Oh ternyata dia di perpangkatan, begitu juga dengan Y. Kemudian kita lihat korelasinya apa nih antar persamaan ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua gitu kan. Apakah mereka punya korelasi? Kalau punya korelasi biasanya akan lebih gampang kita menyelesaikannya. Seperti ini nih, ini 3 pangkat. Tapi ini 81, oh jangan bingung dulu. Kenapa? Karena 81 itu kan 3 pangkat 4. Jadi mereka punya hubungan gitu. Sama-sama 3 pangkat gitu kan. Begitu juga dengan 2 dan 16. 16 ini adalah 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Jadi kalau di matematika itu teman-teman ya, saya selalu bilang sama murid-murid saya juga begini, matematika itu jangan cuma kelamaan mikir. Ini gimana ya? Ini pakai rumus apa ya? Gitu kan. Ini diapain gitu ya? Cuma dipandang-pandang aja, dipikir-pikirin gitu kan. Ibarat kalau kita punya rencana tapi direncanain aja terus gitu kan, pengen jalan sama temen rencana aja terus tapi nggak jadi-jadi. Nah jadi kalau matematika itu langsung aja ditulis dan diuraikan apa yang bisa kita uraikan. Kalau dalam hubungan tuh jalanin aja dulu katanya gitu. Jalanin aja dulu. Jadi yang pertama kita dirintangin dulu ya. Yang pertama itu si 3 ini dulu ya. 3 pangkat X kurang 2Y 1/81. Ini 3 pangkat X kurang 2Y 1/81 bisa diubah jadi perpangkatan 3 pangkat. Oke, 81 itu 3 pangkat 4. Oke, tapi karena di sini 1 per, ya posisinya kan di bawah sebenarnya. Kalau kita mau naikin ke atas, pangkatnya itu berubah tanda. Jadi kalau dia positif, dia menjadi negatif. Nah, ini masuk ke persamaan eksponen. Apa formula yang bisa dipakai? Yang pertama, A pangkat GX sama dengan A pangkat FX, itu sama aja dengan kita ambil pangkatnya. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama-sama A. Jadi ini sama dengan GX sama dengan FX. Kita ambil pangkatnya aja gitu. Tahu coret aja gini, 3-nya. Artinya, dia yang kita ambil si X kurang 2Y sama dengan min 4. Persamaan 1. Nah kan, biasanya kalau ada 2 variabel itu harusnya sih ada 2 persamaan gitu. Jadi kan 2 persamaan 2 variabel gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia meskipun 2 variabel dia hanya ada 1 persamaan ya. Tapi untuk konteks ini kita nggak nemu jalan cuma pakai ini aja ke sini. Dan kita pun masih punya si 2 pangkat X kurang Y ini gitu kan. Ya seperti yang tadi, jalanin aja dulu. Diuraikan aja dulu ininya. Gitu kan? 2 pangkat X kurang Y sama dengan 16. Berarti 2 pangkat X kurang Y sama dengan 2 pangkat 4. Coret 2-nya, tinggal X kurang Y sama dengan 4. Persamaan ke 2. 2 persamaan 2 variabel kita sekarang masuknya ke mana? Ke SPLDV. Sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, ada 2 persamaan dan ada 2 variabel. Udah, kita tulis deh. X kurang 2Y sama dengan min 4. Kemudian X kurang Y sama dengan 4. Kita eliminasi. Nah, kita kalau mau eliminasi itu ada tandanya bisa positif, bisa negatif kan? Yang mana yang kita pakai? Gitu. Jadi kita lihat dulu mana yang mau kita eliminasi. Oh, nya gampang nih X dieliminasi karena tandanya sama berarti dikurang. Supaya apa? Supaya si X dikurang, X 0. Jadi dia boleh dicoret boleh, ditulis 0 boleh. Gitu ya. Kemudian tinggal apa? Min 2Y dikurang min. Min ketemu kurang nih. Min 2Y kurang min. Jadi langsung aja min ini dengan min yang ini kita ubah jadi plus. Karena min ketemu min plus ya. Jadi sekarang min 2Y plus Y. Min 2Y plus Y sama dengan min Y. Oke. Sekarang yang di ruas kanan. Min 4 kurang 4. Bukan 0 ya. Min 4 kurang 4. Utang 4, utang lagi 4. Berarti utangnya menjadi 8. Min 8. Udah coret aja di minnya ini. Berarti Y sama dengan 8. Kalau Y-nya 8, X-nya berapa? Substitusi aja ke salah satunya gitu kan. Tadi persamaan 1, ini persamaan 2. Substitusi ke salah satunya. Nanti teman-teman coba cari sendiri. Di sini langsung aja X-nya itu sama dengan berapa? Iya, min. Bener nggak min? Kalau Y-nya 8? Iya, 12. Iya. Kenapa? Supaya 12 kurang 8 itu hasilnya 4. Mau pakai yang di atasnya juga boleh. Udah, kita udah ketemu. Udah deh. Udah jawab kan pertanyaannya? X tambah Y berarti 12 ditambah 8 sama dengan berapa?
20. Oke, ini dia jawaban. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, ataupun kalau ada soal yang mau kita bantu bahas silahkan dikirim, mungkin melalui DM Instagram bisa ya. Nah, untuk latihan teman-teman atau adik-adik semua, untuk di video selanjutnya kita akan membahas nih soal yang ada di pojok kanan bawah begini ya. Jadi silahkan di screenshot dan dicoba kerjakan. Kita ketemu di video kedua. Mudah-mudahan matematik ISM bisa konsisten upload video setiap hari. Kita upload setiap malam. Oke, jadi stay tune terus, jangan lupa dicoba, dan nanti akan kita cocokin nih jawabannya antara yang teman-teman kerjain dan yang akan kita bahas nanti. Itu dulu untuk video yang pertama ini, mudah-mudahan memberikan kesan yang baik untuk teman-teman sekalian. Tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.